jabatan menjadi rasul, tidak lantas beliau itu merasa bahwa beliau itu pantas. Oh ya, aku pantas jadi seorang rasul. Boten. Nabi Musa merasa bahwa dirinya ada yang kurang sempurna. Rupane apa? Walayan taliku lisan. Lisanku tidak bisa mengucapkan secara lancar. Aku ini gak iso Pak lek lancar ngomong, penyampaiannya bagus gak bisa karena di mulut saya itu udah daunnya Nabi Musa. Ada sebuah bundelan yang dulu terjadi karena waktu kecil itu beliau kan sebuah bara api. Nah, kamu juga gitu. Kira tidak merasa sempurna dan kiranya kamu butuhkan sosok saudara. Ajak saudara kamu. Untuk ya dalam hal apapun itu ya, kamu punya bisnis, kamu punya ngaji, kamu punya apa, diajak saudaranya. Lane iki ya termasuk gampangane ngomong lek aku oleh hadis bin nikmah ya biasanya aku ya ngono kuwi Pak. Aku lek metu ngono ya sekirane menurut saya penyampaian saya itu kurang bagus ya aku nggak Gus Wais. Gus Wais tak cangking kayak sawir nang Sidoarjo. Kan ya secara kalau mungkin bahasa kulong, secara ilmu mungkin sama lah. Tapi secara penyampaian mungkin masih bagus Gus Wais. Ya tak aja biar Gus Wais yang bayin. Jadi gitu loh. Jadi jangan ada istilah ketika kamu mendapatkan sebuah jabatan lantas kamu merasa kamu sudah pantas, nggak perlu bantuan orang, jangan. Kita harus sadar tentang hal ini. Lalu kita lanjutkan lagi. Seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa kesimpulannya Nabi Musa itu sangat sadar bahwa di dalam dirinya itu terdapat sebuah kekurangan yang andaikan kekurangan tersebut tidak disempurnakan oleh saudaranya, niscaya hal tersebut akan membuat tujuan utama risalah, yaitu disampaikannya risalah itu tidak tercapai. Kan bahasanya kemarin sampun kula bacakan ya. Yang pertama, beliau itu Nabi Musa itu mengutarakan dua alasan. Bisa kamu tulis dua alasan, bisa kamu tulis tiga alasan sami mawon. Alasan yang diutarakan Nabi Musa yang pertama adalah inni akhafu ayyukadzibun, tulis di atasnya. Di atasnya inni akhafu ayyukadzibun ditulis satu. Itu alasan yang pertama dari Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu takut dianggap bohong sama sinten? Kaumnya, terutama Fir'aun. Sangat takut. Nanti ada keterangannya kenapa kok nanti dianggap bohong. Itu tulis di atasnya Rabbi ini akhafu ayyukadzibun wa yadiku sadri. Itu alasannya Nabi Musa yang pertama. Alasan yang kedua yaitu wala yantaliku lisan. Bahwa Nabi Musa merasa di mulut beliau itu ada sebuah bundelan. Ini dua alasan. Alasan yang ketiga nanti akan kita bahas di setelah ayat ini, di ayat yang 14, walahum alayya dzambun fa akhafu ayyaqtulun. Nabi Musa itu punya kesalahan yang sudah terjadi. Ya, Nabi Musa itu punya dosa, punya salah pada zaman lampau. Rupanya Nabi Musa pernah membunuh dari golongannya kaumnya Fir'aun, ya, kaumnya Nabi Musa, kaum Bani Israel. Jadi alasan Nabi Musa itu sangat ketika menjadi sosok diutus menjadi sosok utusan seorang rasul, langsung mengutarakan tiga alasan ini. Alasan khawatir dianggap bohong, alasan bahwa di dalam mulutnya ada bundelan, dan alasan yang ketiga Nabi Musa itu punya kesalahan yang belum dilupakan, yang tidak bisa dilupakan oleh golongannya Fir'aun dan juga seluruh bala tentaranya. Rupanya Nabi Musa pernah membunuh seorang Kipti. Paham ya? Nah, alasan ini semua diutarakan bukan untuk mundur. Sekali lagi kalau irengaken mawon bahwa ini bukan untuk mundur tapi agar disempurnakan. Ngaten nggih, agar kekurangan ini disempurnakan oleh Allah taala. Rupane napa? Nah, di ayat 13 ini Fa'arsil ila Haruna ai ila akhi Haruna ma'i. Maka ya Allah saya mohon agar engkau juga mengutus saudaraku yang bernama Harun. Jadi ini tujuannya Nabi Musa ingin memiliki partner dakwah adalah ketika beliau mengutarakan tiga alasan beliau,
tapi beliau sudah punya tiga alasan yang kemudian agar disempurnakanlah kekurangan yang ada pada Nabi Musa dengan diutusnya sinten Nabi Harun. Nabi Harun kalaupun bolak-balik matur bahwa Nabi Harun iku mono cacake Nabi Musa. Jadi sing diutus adike tapi di cacake. Pun niki ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, teng mriki dilanjutaken malih. Allah ya Rabbihu ya Karim. Dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau ngendika farsil ila Harun. Kenapa kok ila Harun? Kemarin sudah dibahas dalam surat Al-Qasas bahwa dijelaskan dalam surat Al-Qasas wa akhirunahu wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid ayyusaddiquni ni akhafu ayyukadzibun. Dawuhnya Nabi Musa, wa akhi, saudaraku yang bernama Harun itu huwa afsahu minni, dia itu lebih fasih daripada diriku. Jadi Nabi Musa mengakui bahwa sosok Nabi Harun itu sosok yang lebih fasih, yang cara penyampaiannya lebih bagus, sehingga Nabi Musa ini benar-benar butuh sosok kakaknya. Pon, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu memiliki perhatian yang sangat besar untuk menyampaikan risalah ini kepada Musa dan kepada Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Ya, jadi bukan kok serta-merta. Jadi jabatan ku ojo mek gur digawe numpang tok. Tapi di balik jabatan itu ada visi dan misi yang harus dilakukan. Orang itu kalau cuma mencari jabatan, dia tidak akan melakukan visi dan juga misi. Tapi kalau dia ingin mendapatkan jabatan itu, bukan karena agar mendapatkan jabatannya, tapi agar bisa merealisasikan visi dan misi, maka itu bagus. Paham maksudnya? Dan Nabi Musa itu mek gur statusnya, mek gur kepingin jadi nabi, jadi rasul, ngono ae wis ora atik ndadak ngejakne proposal nang Gusti Allah ben Nabi Harun melok ndak jadi rasul pisan, ora atik. Tapi kan tidak seperti itu. Nabi Musa ingin bagaimana caranya risalah ini disampaikan secara baik. Pon, teng mriki ngendikaaken ngoten. Pon, terus marang ngoten kula lanjutaken malih. Maka yang namanya Nabi Musa dan yang Nabi Harun itu kedua-duanya itu sama-sama rasul. Sama-sama rasul. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kalau lanjutakan malih. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim walahum alayya dambun fa akhafu ayyaqtulun. Niki sampun nggih kula maknani. Wingi aku maknani sampai ayat 16 loh. Ini aku perasaku aku semari maknani sampai ayat 16 kan. Nah, kalau lanjutakan malih. Sekarang ayat 14. Walahum alayya dambun fa akhafu ayyaqtulun. Wow, sampun kelas petakan sampean tulis di atasnya walahum alayya dambun fa akhafu ayyaqtulun. Ini alasan Nabi Musa yang nomor 3. Alasan Nabi Musa yang nomor 3 bahwa Nabi Musa itu memiliki kesalahan di masa lampau. Rupanya napa? Ai biqat fil kibti minhum. Bahwa Nabi Musa dulu itu pernah membunuh terhadap seorang kibti. Bahasa kasarannya ngomong membunuh. Bahasa lebih halusnya itu cara bahasanya ngeten. Dulu Nabi Musa itu kan ada 2 orang yang sedang bertengkar. Yang mana satu ini dari golongannya Nabi Musa, yang satu dari golongannya orang-orang Kipti itu, golongannya orang-orangnya Fir'aun itu. Nabi Musa belani napa golongannya, seorang laki-laki yang masuk pada golongannya. Mari belani kok kebetulan ditampar Nabi Musa, nampar tok bablas Pak pindah alam misan. Beda masalah beda kejadukan. Esok diselentik ngene tak Nabi Musa wis mati iso Pak. Kekuatane beda.
Jadi bahasa kasar ngomong ora kok sampai niat membunuh ngoten mboten. Mboten ada kok bahasanya sampai niat membunuh benar-benar nek membunuh tenan iki ya nggawa lating ditusuk iku jenenge membunuh. Nah, kebetulan Nabi Musa itu kan orangnya kuat banget, jaduk banget. Ojo menungso sing dagingnya iki enteng ngene iki Pak, dagingnya iki apa iki jenenge empuk Pak. Watu ae gawa po ae membekas kok. Pamane gur menungso lan keplak ngono tek Nabi Musa mari pindah alam kok bablas dari Nabi Musa. Wah rada repot iki bablas iki. Rame dunyane. Pun itu alasannya Nabi Musa yang ketiga. Fa akhafu ayaktulun. Maka aku khawatir mereka golongannya Fir'aun dan juga seluruh bala tentaranya itu membunuhku atas dosa yang telah aku lakukan di masa lampau. Ngoten. Ano, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dikaaken kalian Syekh Aswawi beliau dawuh bahwa bedanya diutusnya Nabi Musa dengan diutusnya Nabi Harun adalah fa Musa ja'athur risalah min rabbih bila wasitati Jibril. Kalau Nabi Musa itu diutus oleh Allah Ta'ala menjadi seorang Rasul dengan tanpa adanya perantara malaikat Jibril. Sedangkan kalau Nabi Harun, wa in kana hadiran, walaupun walaupun malaikat Jibril itu hadir, wa Harunu ja'athur risalah fi dzalikal waqti aidan biwasitati Jibril. Sedangkan kalau Nabi Harun itu diangkat menjadi seorang utusan, seorang Rasul, itu melalui perantara malaikat Jibril. Jadi iki termasuk istimewanya Nabi Musa. Kalau pada umumnya kita itu mendengarkan bahwa para nabi itu diangkat menjadi para rasul itu melalui perantara malaikat Jibril. Khusus Nabi Musa itu tanpa perantara. Langsung Allah Ta'ala yang mengangkat. Cara bahasanya ngaten yang mewisuda Nabi Musa menjadi Rasul itu langsung Allah Ta'ala tanpa melalui malaikat Jibril. Ya, cara tang ayat sampeyan niku wa idznada rabbuka Musa anitil qaumaz zalimin qauma fir'auna ala yattaqun qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Pon mriki ngaten. Jadi langsung Nabi Musa itu diwisuda menjadi bahasanya dilantik atau diwisuda jadi napa Rasul itu langsung oleh Allah Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Pun ya, itu ngaten. Fa khafu ayaktulun aidihi. Kelanjutannya ayat yang 15, qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Jadi Nabi Musa karo Nabi Harun itu kompak, walaupun bolak-balik matur syairan yang sering diaturakan akhaka innaman la akhalahu kasain ilal haija bi ghairi silahi. Isa hafal wara ini syairan agar piye carane awak dhewe itu akrab, awak dhewe ku kompak, awak dhewe ku rukun karo sing jenenge dulur. Nabi Musa itu khawatir dibunuh sama kaumnya Nabi Fir'aun, kaumnya Fir'aun gara-gara pernah melakukan kesalahan dulu yang dianggap membunuh. Tapi nanti kalau ada saudaranya, ada dulure, bisa enggak aneh gagah, Pak. Karena oleh orang dulur, ya memang seperti halnya orang yang berangkat perang tanpa membawa pedang. Berangkat perang ranggawa pedang, berangkat perang ranggawa bedil. Isa jenenge ngono kuwi jenenge mati konyol. Jenenge mati konyol. Now. Kosong, tatapannya kosong. Ngantuk tadi ini. Ngriki ngoten. Dadi ngoten, bicarane aku ya pokoknya fungsinya akeh Pak, awak dhewe akrab karo dulur itu fungsinya banyak. Salah satunya yaitu tadi kita menjadi gagah. Lek gagah ora kok dikes menang untuk menjadi penolong kita
di dalam hal-hal yang sifatnya taat. Kalau lanjutakan malih teng ayat nomor 15-nya, qala fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Surat Asy-Syu'ara ayat 15. Qala, Allah Ta'ala berkata kepada Musa dan juga Fir'aun, kalla, jangan seperti itu. Jangan takut mereka membunuhmu. Fadhhaba bi ayatina, berangkatlah kamu berdua membawa ayat-ayatku. Inna ma'akum mustami'un, sesungguhnya aku bersamaan kalian semua merupakan zat yang senantiasa mendengar. Gampangane ngomong, loh, ojo wedi, wahai Musa, wahai Harun, jangan takut kamu. Fadhaba, tetap berangkat di ayatina, membawa ayat-ayatku. Inna ma'akum mustami'un, karena senantiasa aku Allah itu senantiasa merupakan zat yang mendengarkan. Cara bahasane ngono, senantiasa standby 24 jam menjaga. Kan ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki pun bolak-balik dibahas. Ana ngeten, qala Allah Ta'ala berkata, ay ta'ala kalla ay la yaqtulunaka. Mereka tidak akan mampu membunuh terhadapmu wahai Musa. Serasa wedi. Kamu jangan takut mereka itu akan membunuhmu. Jangan takut. La yaqtulunaka. Mereka tidak akan bisa. Jangan takut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, seolah-olah Allah Ta'ala berkata, ay itma'innah. Tenang kamu wahai Nabi Musa. Tenang, Musa tenang. Gak usah takut mereka akan membunuh kamu, gak usah takut. Dilanjutkan malih bahwa qala kalla fadhhaba ay anta wa akhuka. Berangkatlah kalian berdua. Anta wa akhuka, kamu dan juga saudaramu yakni Harun. Fa fi taghlibil hadir alal ghaib. Di sini ada istilah memenangkan orang yang hadir atas orang yang ghaib. Kamane ngomong ngeten. Posisi ketika Allah Ta'ala dawuhi dumateng Nabi Musa yang seperti ini, posisinya yang hadir cuma Nabi Musa. Nabi Harun tidak hadir di tempat. Istilahnya ghaib. Tapi Allah Ta'ala menghitopinya itu dengan bahasa fadhhaba, berangkatlah kamu berdua. Cara bahasanya posisi umpama nang kene mek sanep tok. Tak omong berangkat tok kabeh rek, padahal sing nang kene mek sanep tok. Umpama itu bisa. Namanya taghlibul hadir alal ghaib, memenangkan orang yang hadir atas orang-orang yang ghaib. Bi ayatina, tentunya dengan membawa ayat-ayatku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengah iki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim bahwa Nabi Musa itu mendengarkan dawuh fadhhaba itu langsung kepireng dari Allah Ta'ala. Yasnya aku kepingin nerang nih tapi diawakmu salah paham. Soalnya pembahasan tauhid itu pembahasan yang kalau awam itu sangat bahaya. Cara bahasanya kan fadhhaba, ada dawuh dari Allah Ta'ala, berangkatlah kamu berdua. Semuanya lah, gak usah terlalu jeru, aku dilek awakmu terlalu jeru. Seperti yang tidak, pokoknya kalau ingin tahu bahasa khitabnya bagaimana, cara bahasanya interaksinya antara Allah Ta'ala dan juga Nabi Musa. Mana interaksinya itu diterangkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam apa iki jenenge tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tak terangno ringkes tapi umpama kamu gak paham ya wis gak terlalu penting daripada kamu nanti mencoba memahami terlalu jauh akhirnya malah salah paham malah bahaya. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya bacakan saja biar enak.
Kalau dawuhnya Al-Imam mau kan ngeten, tak jelas nih mana. Bahwa kalimat Fathaba itu merupakan dawuhnya Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Harun. Hanya saja perbedaannya, kalau Nabi Musa itu langsung mendengarkannya dari Allah Ta'ala dengan tanpa perantara. Kalau Nabi Harun dengar terhadap dawuh Fathaba itu melalui perantara malaikat Jibril. Sama-sama dengar, cuma bedanya kalau Nabi Musa langsung dari Allah, kalau malaikat Jibril, kalau Nabi Harun itu melalui malaikat Jibril. Ini yang perlu kalau sampai akan sedikit saja kamu biar ya Allah ya Rabbi ya Karim biar tahu, nanti kalau nggak paham diem aja yo. Nah ini loh. Ini sebenarnya pada pembahasan kemarin tentang wa idnada rabbuka Musa. Nada rabbuka Musa, ketika Tuhanmu itu melakukan diskusi. Nada itu kan memanggil. Memanggil gampang ngomong diskusi. Allah Ta'ala berdiskusi dengan Nabi Musa. Ini kan yang menjadi pertanyaan kita selaku orang awam. Ini yang perlu kamu pahami sebelum saya lanjutkan keterangannya adalah bahwa kalamnya Allah, dawuhnya Allah itu tidak seperti dawuhnya para manusia. Dawuhnya Allah itu laisat bisautin wala biharfin. Dawuhnya Allah Ta'ala, kalamnya Allah Ta'ala itu tidak seperti omongannya, ucapannya para manusia. Kalau manusia itu omongannya ada ucapan, ada suaranya, ada hurufnya, ada berdesisnya, ya itu omongan-omongan manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak seperti itu. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Itu dulu. Nah terus bagaimana loh interaksinya Nabi Musa dengan Allah Ta'ala? Ya, interaksinya Nabi Musa dan juga Allah Ta'ala itu gimana? Ikhtalafa ahlu sunnah fin nida alladhi sami'ahu Musa alaihi salam minallah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah berbeda pendapat tentang interaksinya Nabi Musa sama Allah Ta'ala. Menurut hal huwa kalamuhu al-qadim am huwa durbun minal aswat. Apakah ini merupakan sebuah kalamnya Allah Ta'ala yang qadim, ya, ataukah ini merupakan macam dari suara? Yuqalu faqala Abul Hasan al-Ash'ari, menurut kan imamnya para ahlu sunnah wal jamaah itu kan dua, Abul Hasan al-Ash'ari kalian Abu Mansur al-Maturidi. Nah ini beliau-beliau berdua berbeda pendapat. Pendapat yang pertama dari Abul Hasan al-Ash'ari, beliau mengatakan al-masmu' huwal kalam al-qadim. Yang didengar oleh Nabi Musa adalah kalamnya Allah Ta'ala yang qadim. Kalamnya Allah Ta'ala yang terdahulu. Yang tidak berupa suara, tidak berupa huruf, yang tidak bisa dibayangkan dengan apapun. Itu kalau menurut Syekh Abul Hasan al-Ash'ari. Lalu tengah lagi diingatkan wa kama anna dzatahu ta'ala la tushbihu sa'iril asya' ma anna dalil dalla alaihi ala anha ma'lumatun wa murattabatun fakada kalamuhum nazan an musyabahatil huruf wal aswat ma annahu masmu'un. Pendapat pertama yang mengatakan yang didengarkan oleh Nabi Musa itu adalah kalamnya Allah Ta'ala yang qadim, yang mana seperti halnya zatnya Allah itu tidak sama dengan yang lainnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, maka sama. Kalamnya Allah itu juga sama, tidak serupa dengan yang lainnya. Tidak ada suara, tidak ada hurufnya, tapi bisa didengar. Kamu serasa takut lah, terus pripun guys? Ora enek suarane, ora enek hurufnya, tapi bisa didengar. Enggak usah apa bahasanya bertanya, karena akal kita itu sangat terbatas untuk memahami alam semesta. Kalau dicontohkan mudah itu seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa setiap yang ada di atas muka bumi ini bertasbih kepada Allah Ta'ala. Cara ngomongnya itu berbeda-beda. Cara ngomongnya berbeda-beda.
Lah, kalau Dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari kemarin ya, kamu loh mendengarkan orang Madura ngomong, kamu loh gak paham bahasanya. Ya kan? Padahal itu masih sesama manusia. Tapi beda bahasa saja kamu sudah tidak paham. Dengan bahasa Madura, marono bahasa Lombok, marono bahasa Sunda, banyak bahasa. Apalagi bahasa sudah beda makhluk. Kamu dengan hewan. Manusia dengan hewan. Gak ada sing paham. Apalagi bahasanya alam semesta. Bahasanya pohon-pohon. Kemarin kan sudah dibahas panjang lebar nih. Iya dia. Masukkan. Ada pirang liter? Ada 7. Pas lagi? Apa kurang? Masuk apa melak ngaji? Saling disik no. Langsung aja. Aku ndak gini loh dia. So dia ya. tak lanjut namanya. Bahwa kita itu sesama manusia beda bahasa saja wis gak paham. Apalagi dengan kita dengan bahasanya para jamadat, benda-benda mati bahasanya awak deh benda mati. Kita sudah tidak paham. Yang kemarin juga sudah disebutkan bahwa ternyata ada penelitian yang mengatakan bahwa yang namanya godong atau daun itu punya seolah-olah pori-pori. Yang menurut ilmuwan itu pori-pori itu dianggap seolah-olah itu mulut. Yang mana itu seolah-olah di tiap detiknya itu apa bahasanya? Buka tutup. Seolah-olah membacakan zikir dan juga tasbih. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu, ya napa niku ayat kurang lebihnya pembahasannya kemarin. Iku wis gak paham, awak dhewe bahasane iku mang lho, bahasane godhong mang lho. Awak dhewe ora paham. Dan ya ambek kalamnya Allah Ta'ala. Sing penting yakinono bahwa kalamnya Allah itu bukan berupa huruf, bukan berupa suara, tapi bisa didengar. Ya apa? Wis gak usah ditanyakan. Tauhid itu bahayanya ya kalau terlalu diperdalam, kemudian kamu gak ada guru yang ya akhirnya malah bahaya. Itu menurut Syekh Abu Mansur Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa ini interaksinya Allah Ta'ala dan juga Nabi Musa itu dengan kalam yang qadim. Tidak berupa suara, tidak berupa huruf, tapi bisa didengar. Itu ya, satu. Tapi ini yang rada menarik. Menurutnya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi tangri dawa wa qala Abu Mansur Al-Maturidi ini termasuk imamnya Ahlussunnah wal Jamaah juga ini. Alladzi sami'ahu Musa alaihi salam kana nidaan min jinsul huruf wal aswat. Iki sing penak. Versinya awak dewi. Bahwa interaksinya ini yang didengar oleh Nabi Musa adalah memang berupa suara dan berupa huruf. Napa? Berupa suara dan juga berupa huruf. Wadzalika li'anna dalil lamma dalla ala anna ra'ayna al-jawhara wal 'irda wala budda min illatin mustarakatin bainahuma li sihhati ru'yah wala illata illa al-wujud hakam nabi anna kullu mawjudin yasihu ayyura walam yasbut indana. Tapi walaupun ini sebenarnya kalau di napa iku jenenge ditarjih oleh al-Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi bahwa lebih unggul daunnya yang tanpa huruf, bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Cuma secara garis globalnya memang berbeda pendapat gitu. Jadi nerang nang wong awam
Ya apa ya iku mang. Interaksinya bagaimana? Ya memang dawuhnya Allah Ta'ala itu fadhaba ayatina, yaitu dawuhnya Allah Ta'ala. Pun ya. Satu itu. Nah, nomor dua, sekarang kita bahas tentang fadhabani tadi. Berangkatlah kamu Nabi Musa dan juga Nabi Harun bi ayatina dengan membawa ayat-ayatku. Napa? Dengan membawa ayat-ayatku. Dengar iki tinggal akan lo kok jamak. Ayatina itu termasuk jamak apa rek? Astagfirullahaladzim. Nah, ayatina. Di ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun termasuk ayat apa? Termasuk jamak. Kenapa dinamakan jamak mana Salim? Karena ada tambahan alif ta. Karena ada tambahan alif dan juga tak di ayatina. Ini merupakan jamak nasar. Dawuhnya Syekh Sinten iki jenenge Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh, kok bahasanya jamak padahal loh yang dimiliki oleh Nabi Musa pada waktu itu cuma dua. Dawuhnya Syekh Ashawi, yang dimiliki Nabi Musa pada waktu itu sebagai mukjizat itu cuma dua, yaitu tangan dan juga tongkat. Kejadukan yang berupa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa pada waktu itu cuma dua, yaitu tangan dan juga tongkat. Tangannya Nabi Musa kalau dimasukkan ke baju, kemudian dikeluarkan langsung menjadi lampu yang terang benderang. Satu. Yang nomor dua, mukjizatnya Nabi Musa adalah napa? Tongkatnya. Tongkatnya rada jaduk, Pak. Makna lek bahas sing jenenge tongkat iku, kenapa kok para ulama itu kok senang bawa tongkat? Apakah itu niru Nabi Musa atau bagaimana? Dalam para yai, mungkin ada kalau alasan tongkat itu salah satu fungsinya karena sudah sepuh. Akhirnya butuh tongkat. Ya gue alasan-alasan yang sifatnya manusiawi. Tapi di balik itu banyak kok ulama-ulama yang masih kuat berjalan tapi tetap bawa tongkat. Tujuannya apa? Satu, yaitu kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu hanyalah seorang yang mengembara. Bahwa kita di dunia ini bukan untuk menetap, tapi di dunia ini adalah sedang mengembara, sedang berjalan. Cuma mengembara saja kita di dunia ini. Nah, pengembara itu ciri khasnya adalah membawa tongkat. Biar kita itu ingat bahwa kehidupan kita itu seperti halnya pengembara yang membawa tongkat kemana-mana. Tujuannya nopo? Biar ingat bahwa kita di dunia adalah sekedar mengembara. Tujuan asli nggak tongkat itu koyok ngono. Nah, wajah saya ki, ake-ake nggak tongkat malah digawe gaya-gayaan. Nyapa yang nggak tongkat? Ben rodok keren ono tongkate, Ki ora tongkate api-apian dek saiki. Ora gelem tongkat sing biasa-biasa ora gelem. Itu tujuan yang pertama membawa tongkat seperti itu. Kalau lanjutkan malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi kenapa kok di situ padahal cuma dua tapi dibahasakan jamak karena di'tibari mastamalat al-asa alaihi minal ayat, karena walaupun cuma dua pada hakikatnya sangat banyak sekali mukjizat-mukjizat di dalam tongkat. Tongkat itu bukan sembarang tongkat, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang ada di dalam tongkat tersebut. Pun kalau lanjutkan malih. Inna ma'akum mustami'un. Sungguhnya aku Allah bersamaan dengan kalian merupakan zat yang senantiasa terus mendengarkan. Aima taquluna wa ma yuqalu lakum. Yakni aku terus mendengar apa yang mereka ucap. Ma taquluna, apa yang kalian semua ucapkan dan apa yang diucapkan kepada kalian. Gampang ngomong standby. Allah Ta'ala niku standby melindungi Nabi Musa dan juga melindungi terhadap sinten Nabi Harun. Masya Allah. niki jaminan dugi Allah Ta'ala.
Iyang surkumullahu yang sur lakum wa yasabit aqdamakum. Niki yang bolak-balik sering dibahas sama orang-orang, ya tanda kutipnya adalah orang-orang yang liberal, bahasa kasaran ngomong. Kadang kita menyerukan yang namanya ayo kita membela agama kita, agama Islam, agamanya Allah. Ya orang-orang sebelah langsung ngomong, Allah Ta'ala nggak butuh pertolongan kamu. Pernah dengar kayak gitu? Orang-orang liberal berkata gitu. Pangeran ora butuh, Bu. Belo, nyapa kowe belo pangeran? Nyapa kowe belani agama Islam? Salah. Orang yang mengatakan seperti itu salah. Bukan Allah Ta'ala tidak butuh terhadap pertolongan kita, tapi kita yang butuh untuk menolong agamanya Allah. Haknya beda-beda masing-masing. Oleh buat terus-terus orang liberal itu apa ngono kuwi bahaya. Kok jebusane nyapa kowe salat. Pangeran iki ra butuh karo ibadahmu. Sesuai ora salat ngono kuwi. Iya kan? Tetap nyatanya kan begitu kan? Allah Ta'ala tidak membutuhkan terhadap ibadahnya kita. Tapi kan beda konteksnya. Kita selaku hamba yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Jadi saya beri satu kaidah biar kamu kritis seperti Tio Satrio gitu ya. Iya namanya Tio Satrio. Jadi kaidahnya begini. Orang itu kan bisa menyalahkan orang lain dengan cara mengambigu, campur adukkan hak satu dengan hak yang lainnya. Paham ora? Jadi ini konsep akan ambigu. Contoh dalam sholat, contoh dalam masalah menolong agamanya Allah. Jadi ketika kita mau menolong, kita mau beribadah, itu diambigukan oleh orang-orang yang nggak jelas, orang-orang liberal, dengan cara lebih membesarkan haknya Allah Ta'ala atas hak kita. Biar kita itu lupa akan hak kita. Dan yang diingat cuma haknya Allah. Ora perlu. Gusti Allah ra butuh ambil. Gusti Allah ra butuh pertolongan. Itu namanya pengambiguan. Jawabnya ya ringan. Cara menjawabnya adalah dengan cara menitik tekankan haknya masing-masing. Paham ya? Menitik tekankan haknya masing-masing. Niku ngoten. Suka satu atau apa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sekaligus juga ngriki dingendikaken oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh. Jadi ceritane biyen itu Nabi Musa iku duwe dulur gede, jenenge Nabi Harun. Tapi ora tahu cedhok, ora tahu ngerti. Bahasane saya mutauli saya Fakhruddin Ar-Razi, qala as-suda inna Musa alaihissalam sara bi ahli ila Misra wal taqa bi Harun. Nabi Musa itu berjalan dengan keluarganya menuju Mesir dan bertemu dengan Harun wa huwa la ya'rifuhu. Tak garis bawahi. Padha ora kenal ya. Dulur tapi ora kenal. Nah, terus faqala ana Musa. Saya itu Musa. Ngerti lek duwe dulur jenenge Musa. Harun ya ngerti lek duwe dulur sing jenenge Musa. Musa ya ngerti lek kapan duwe dulur sing jenenge Harun. Tapi orang ngerti wajahe dulure iki apa, ora ngerti, ora kenal. Akhirnya Nabi Musa ngomong, "Ana Musa, saya ini Musa." Wa ta'arafa wa amarahu ayan talika ma'ahu. Akhirnya saling kenalan. Oh, kon iku Musa ta. Musa sing beniki ta. Lho ya berarti dulurku lek ngono awakmu iku. Kait kenalan, kait cetuk, kait ngerti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kula lanjutaken malih. Masya Allah. Teng mriki dingendikaken bahwa dilanjutkan inna ma'akum mustami'un.
famin majazil kalam yuridu anna lakuma wali atuwikuma kan nasir al-dhahir lakum alaihi idza ahdaru wa astami'u ma yajri bainakuma fa udhirakum alaihi wa u'likuma wa akassiru syaukatahu ankuma wa inna ma ja'ala al-istima' majazan yana al-istima' ibaratan al-izgha wa dhalika 'ala Allah ta'ala muhalun. Yang ini dikatakan maksudnya istima itu kan makna asalnya adalah mendengarkan loh. Tapi secara makna yang dituju adalah Allah Ta'ala itu senantiasa akan benar-benar menolong Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa kok bahasanya itu kok ya Allah ya Rabbi ya Karim istima mustami'un tengeriki bahasanya ngoten karena kama qala lahuma fi maudin akhar innani ma'akuma asma'u wa ara. Kalau dalam surat Thaha kemarin innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersamaan dengan kalian berdua itu merupakan senantiasa mendengar dan melihat. Artinya napa famaratan ya'ti bisami faqat wa maratan bisami wa ru'yah. Limadha? Li anna mawqifa ma'fir'an fil maqam al-awwal sayakunu jadalan wa niqashan wa hadha yanasibu as-sama' wa ba'da dzalika satahdusu maqamatan fi fi'lin wa fi amalin fi mas'alati sihri wa ilqa'il asa wa hadha yahtaju ila sam'in wa ila basarin. Ini keterangan Syekh Muhammad Al-Asy'ari powen apa? Kenapa di dalam surat Asy-Syu'ara ini Allah Ta'ala namung dawuh inna ma'akum mustami'un bahwa aku itu merupakan zat yang senantiasa mendengarkan. Sedangkan di dalam surat Thaha itu dawuhnya Allah Ta'ala innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersamaan kalian berdua Musa Harun itu mendengar dan melihat. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi untuk yang Asy-Syu'ara ini yang mengatakan bahwa aku adalah zat yang senantiasa terus mendengar karena Allah Ta'ala tahu ini awal mula perjumpaan Musa Harun dan juga Fir'aun. Kalau awal perjumpaan yang ada itu hanyalah sebuah perdebatan omongan saja. Nah, hanyalah sebuah perdebatan secara omongan. Sehingga kalau hanya sekedar ucapan, perdebatan omongan, maka Allah Ta'ala maha mendengar. Lah, baru di pertemuan kedua dan ketiga, ini pasti bukan hanya sekedar omongan. Pasti akan ada sebuah tindakan. Makanya dalam surat Thaha itu asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Artinya ini karena yang terjadi antara Nabi Musa, Harun dan juga Fir'aun bukan hanya sekedar perdebatan saja, tapi sudah sampai taraf gegeran. Makanya ditambahi wa'ar dan aku maha melihat. Niku ngoten. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Bisa aja ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 16. Tapi sebelum ditutup cuman sekedar pengingat untuk kita semua bahwa kita ini berada di penghujung tahun Hijriyah. Ya, gitu ya. Sekarang kita itu berada di tanggal 29 Dzulhijjah. Ini hari terakhir. Ingin dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa barang siapa yang berpuasa di akhir tahun dan awal tahun, niscaya akan dimaafkan apa yang di antara keduanya. Wong ku pokoknya penutupannya bagus, pembukaannya bagus, marono wis. Tengah-tengahnya gak didelok ambek Gusti Allah. Bahasa kasarane ngomong ngoten. Dimaafkan. Malah penting awak dhewe poso ketepaan mang dina Senin. Boleh ora dina Senin kira-kira poso ora kan gak ngerti awak dhewe. Gak ketepaan dina Senin. Tapi umpama ora poso iki ora masalah. Yang penting adalah bagaimana caranya kita menutup tahun kita dan awal tahun kita besok itu dengan tindakan yang sangat baik sekali. Cara bahasa kasaran ngomong dijogo tenanan.
Karena awal sama akhir itu merupakan titik dilihatnya suatu buku catatan. Buku Pak sing paling didelok pertama iki lek gak cover depan ya cover belakang. Cover depan bagus, cover belakang bagus, sudah dibeli, nggak apa ini bagus itu. Realnya ngoten. Usahakan di hari terakhir ini untuk ya, sebisanya punya catatan yang sangat bagus, ya rada sregep dikit ya ngoten. Dan kiat yang paling utama kita di akhir tahun adalah kita punya keinginan yang lebih baik, menjadi sosok yang lebih baik. Ojo bangga ikle uripe bangga begini aja, jangan. Kita harus punya target. Uripmu itu Pak akan bisa lebih menarik kalau punya target. Target harian, target mingguan, target bulanan, target tahunan. Kalau orang itu punya target harian, mingguan, bulanan, tahunan, hidup akan lebih bermakna dan bersemangat. Hari ini saya harus ngapain aja. Minimal kalau kamu nggak bisa melakukan semuanya itu minimal jadi bagus. Jadi yang pertama, kiat yang pertama adalah kita menutup akhir tahun ini dengan tindakan bertaubat. Awak dewi mareni opo kebiasaan buruk sing sering kita lakukan di hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan atau tahun yang sudah terlewat ini. Bagaimana caranya kita ingin menyudahi wis aku gak ngelakoni ngoten malih. Kemudian yang nomor 2 adalah kita harus punya target. Target iki opo? Untuk ke depan itu loh. Kita harus punya target. Katakan saya harus punya target bahwa mulai tahun depan, yakni hari besok 1 Muharram, saya ingin punya target bahwa saya harus target bulanannya minimal khatam Al-Quran tiap bulan. Ditambah target harian, target mingguan, sholat jamaah 5 waktu. Target mingguan, puasa Senin Kemis, semisal seperti itu. Kalau kamu hidup punya target seperti ini, hidup kamu itu akan lebih bermakna dan merasa seolah-olah dipacu. Ya, paham ya? Saya rasa cuma 2 ini aja lah, nggak usah banyak-banyak. Yang penting adalah 1. Dan juga 2, bertaubat dan juga punya target. Ya sama kamu kalau punya target itu penak. Orang itu bisa maju itu kalau punya target loh Rek. Kalau kamu nggak punya target hidup, nggak akan maju hidup kamu itu. Ya gini-gini aja. Gitu loh. Para bos-bos itu bisa maju karena memang punya planning. Apa? Punya planning. Saya dalam jangka 1 minggu khatam Al-Quran. Saya dalam jangka waktu 1 minggu saya bisa sudah 1 tahun ini saya targetkan menguasai Fathul Qorib. Ada target seperti itu. Bermakna. Tujuannya target itu apa sih? Biar hidup kita itu memiliki tujuan yang jelas. Karena dawuhnya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau dawuh niki rungokne tenan. Ini kiranya perlu digunakan sebagai napa nggih bahasane? Pedoman hidup. Pedoman hidupnya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau dawuh, ana in ishtu lastu a'dimu kutan wa idza mittu lastu a'dimu qabra. Saya itu kalau hidup pasti wong urip pasti mamah. Lek wong mati pasti kebagian kuburan. Maksudnya adalah orang itu kalau hidup cuma sekedar hidup,
maka kita ya pasti semuanya makan. Kalau orang mati sekedar mati, pasti semua ke bagian kuburan. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjadikan hidup dan mati kita itu lebih berwarna? Itu yang lebih berat. Paham lah? Kalau hidup sekedar hidup, semua orang, semua hewan, semua makhluk bisa hidup. Kalau mati bisa, kalau mati hanya sekedar mati, semua orang bisa mati. Tapi yang sulit adalah, tugas kita adalah bagaimana caranya kita hidup lebih bermakna dan mati juga lebih bermakna. Adanya Imam Syafi'i, beliau tahu seperti itu. Ana in ishtu lastu a'dimu kutan wa idza mitu lastu a'dimu qabra. Awak dhewe iku kabeh lek urip ya mesti mangan, lek mati pasti kebagian kuburan. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang lebih sulit dari sekedar mati atau hidup adalah menjadikan mati dan hidup kita lebih bermakna. Karena dilanjutnya tahu beliau, himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurrin taral madzallata kufra. Semangatku ini adalah semangatnya para raja, dan jiwaku ini adalah jiwa yang merdeka, yang menurutku hukumnya haram bagi diriku berada di dalam sebuah kehinaan. Jangan sampai kita hidup dalam keadaan hina. Jangan sampai kita mati dalam keadaan hina. Intinya seperti itulah, Rek. Gak usah tahu-tahu. Intinya kita harus punya target lah. Yang pertama, di akhir tahun kita taubat tenanan. Apa keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang kemarin, kita bisa menyudahi. Pun muga-muga awak dhewe iso pinaringan taubat tenanan, mareni elek-elek awak dhewe, kelakuan-kelakuane elek-elek awak dhewe tenanan, dan bisa lebih baik di tahun yang akan datang. Harapannya cuma itu aja. Simple loh, ade iki simple. Pun sang kula ngoten mawon, ilahuna wallahu a'lam bishawab.